Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dengan sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Penatua Sri Yuniwati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah mensyukuri setiap proses. Ayat bacaan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua orang tentu berharap selalu sehat jasmani dan rohani. Namun, semua orang pasti pernah sakit. Hal yang dilakukan saat sakit adalah segera berobat. Sekiranya sakit kita ringan, maka kita cukup beristirahat, makan yang bergizi, dan kita akan segera sehat kembali. Tetapi jika sakit kita berat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pemulihan, di saat itulah iman kita diuji. Segala upaya akan kita lakukan agar beroleh kesembuhan. Sakit adalah momen jeda yang Tuhan izinkan agar kita bisa lebih dekat dengannya. Saat dunia luar terasa berhenti, kita memiliki waktu yang tenang untuk merasakan hadirat-Nya yang memulihkan. Bersyukur saat sakit adalah bentuk penerimaan dan penyerahan diri yang mendalam. Rasa syukur ini bukan berarti kita senang karena sakit, melainkan ucapan terima kasih atas kasih setia Tuhan, kesempatan untuk beristirahat, dan penyertaan-Nya yang memberikan kekuatan di masa-masa sulit. Bapak Ibu yang terkasih, membangun kehidupan yang dewasa dan berkarakter mulia adalah impian setiap orang percaya. Untuk mengalaminya tentu ada proses yang harus dijalani. Berbicara mengenai proses, contoh yang paling nyata adalah proses yang dialami bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Hal itu terjadi bukan karena Tuhan tidak punya jalan keluar atau waktu yang lebih singkat untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan dengan mudah dan cepat. Tetapi Tuhan lebih menghendaki proses yang harus mereka alami. Tujuannya tidak lain untuk menguji hati mereka. Apakah mereka mau kembali lagi ke Mesir atau tetap mengikuti rencana Tuhan? Setiap proses yang kita alami adalah kehendak Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang kuat, tangguh, tidak mudah goyah. Mari mengingat kembali berkat-berkat kecil yang sering terlewatkan saat kita sehat. Napas kehidupan, keluarga yang merawat, teman-teman yang peduli, dan damai sejahtera yang Dia berikan. Di balik setiap kelemahan, ada kuasa Tuhan yang berkarya menyempurnakannya. Kalau kita mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan, maka kita akan menjalani setiap proses kehidupan dengan sukacita, tidak dengan terpaksa, tidak dengan bersungut-sungut, tidak protes dan mempersalahkan Tuhan. Memohon tuntunan Tuhan agar kita menjalani setiap proses kehidupan dengan ikhlas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kami untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Amin. Bapak Ibu terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.